tidak salah. Ya, Bu, seminggu aja biasanya. Ya, seminggu. Sementara UAS saya ini by project. Jadi nanti di tanggal 17 kita sudah mulai UAS. Ya. Jadi UASnya apa? Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Saya bagi dulu kelompoknya. Ya. Jadi kan di sini ada 36 ya, Sultan? Ya, Bu, 36, Bu. 36. Oke, akan saya bagi jadi 6 kelompok. Kelihatan? Belum ya, belum. Oke, saya bagi dulu 6. Bentar. Oke, kelihatan? Boleh di capture saja ya, 6. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Untuk UASnya, oke, UAS kita itu berjalan di tanggal 17 dan 24 November ya. Tanggal 24 itu sudah UAS. Jadi kenapa saya ambil tanggal 17? Biar tidak terburu-buru, semua bisa menyajikan dengan baik UASnya ya. Tugasnya ngapain? Micro teaching. Ya, teman-teman silakan melakukan micro teaching. Penilaiannya secara kelompok dan individu. Kemarin sudah ya, sudah sempat mengajar di SMK. Iya, Bu, sempat, Bu. Sempat mengajar di SMK. Tapi hasilnya ada atau video saja? Video, Bu, yang disuruh Ada hard filenya atau video? beberapa kelompok ada yang Halo? Ada yang hard filenya kah? Tidak. mohon izin, Bu, hard file untuk media Laporannya atau video dan saja? video saja, Bu. Oke. Video. Nah, untuk UASnya ya, silakan teman-teman melakukan simulasi mengajar per kelompok tim teaching model ya. Jadi penilaiannya ada 2, penilaian secara kelompok dan penilaian individu. Mungkin bisa apa ya? Bisa teman-teman perhatikan karena saya enggak akan ulang ya. Jadi ada 2, penilaian kelompok dan penilaian individu. Nah, tujuannya apa saja? Nanti teman-teman bisa merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, mengelola kelas, berkomunikasi secara pedagogis atau kependidikan, kemudian mengintegrasikan etika profesinya, melakukan refleksi profesional, berkolaborasi dalam tim pendidik. Jadi siapa yang diajar, Bu? Yang diajar adalah teman-teman di kelas. Oke? Jadi teman-teman bertindak sebagai tim teaching boleh diatur sedemikian rupa biar teman-teman di kelas mengikuti skenario dari kelompoknya.
Misalnya, hari ini adalah kelompok 1 dengan tema mungkin dia akan mengajar secara aktif, misalnya ada diskusi ataupun ada role play, itu teman-teman sampaikan memang di kelas, bilang nanti saya ada role play atau diskusi, silahkan ini bertanya atau silahkan dikoordinasikan ke teman-temannya, ya, skenariokan ke teman-temannya, ya. Kemudian apa saja yang dikumpulkan itu sebentar, keluar ya. Ada Ji. Kelihatan Ji? Belum, Kelihatan Ji? belum Bu. Masih slide yang pertama tadi. Kelihatan Ji? Masih di slide micro teaching, Bu, yang pertama tadi. Tunggu sebentar. Kelihatan? Kelihatan enggak? Tampil, Bu, di Kelihatan. bagian UAS Ya, PSIK ini. Oh, sekarang di micro teaching. Oke, ya. Tugas kelompok yang teman-teman kumpulkan ada 5, ya. Yang pertama RPP micro teaching. Jadi teman-teman buat RPP, ya terserah sepemahaman teman-teman RPP itu seperti apa buat satu mata kuliah, ya. Tapi satu pertemuan saja, ya, rancangan selama satu pertemuan atau biasa kita sebut SAP, ya. RPP atau SAP satu pertemuan saja dibuatnya, ya. Rencana pembelajaran untuk satu pertemuan apa saja. Kemudian media pembelajarannya, PPT kah, video kah, atau ada alat peraganya kah, atau apa itu boleh terserah. Itu teman-teman kumpulkan. Kalau misalnya video di-share ke saya videonya, maksudnya dikumpul dalam satu file. Kalau PPT dikumpul dalam satu file dengan RPP-nya atau SAP-nya. Kemudian sebagai guru harus ada instrumen penilaian siswa. Bagaimana teman-teman menilai siswa? Itu ada, ya. Apanya Bu yang dikumpulkan? Instrumennya saja. Apa saja yang teman-teman mau nilai siswanya itu dikumpulkan ke saya, ya. Kemudian, ini 4 bukan ya? Yang kelima, refleksi kelompok, ya. Refleksi kelompok 1-2 halaman, apa yang berjalan baik dan perlu ditingkatkan. Ini ketika sudah selesai, ya. Nomor 4 ini adalah penutup atau evaluasi. Ya, penutup atau evaluasi. Atau asesmen. Jadi bagaimana teman-teman mengevaluasi siswanya? Apakah dikasih kuis? Ataukah dikasih kuisnya bisa langsung kuis atau pakai quizzes? Itu teman-teman sampaikan di situ. Bagaimana? Jadi rancangan pembelajarannya selama satu pertemuan, ya. Refleksi kelompok ini nanti setelah teman-teman tampil baru refleksi kelompok. Kan namanya refleksi itu setelah berjalannya micro teaching ini. Oke. Nah, penampilan micro teaching simulasi mengajar ini 20-30 menit. Ya, meliputi apa? Semua anggota wajib tampil dan menjalankan peran sesuai bagiannya. Silakan teman-teman atur siapa yang di bagian pembukaan, siapa yang menyampaikan inti materi, siapa yang berperan saat kegiatan belajar aktif, siapa yang menjadi penutup atau asesmen formatifnya, ya. Pembukaan ini macam ada ice breaking, ada mereview pertemuan sebelumnya, ya, seperti